Oke, selamat pagi. Jadi untuk di pagi kali ini kita tidak akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Kita akan membahas tentang topik seputar ekonomi. Nah, di ekonomi kita sering mendengar akan nama PDB, Produk Domestik Bruto. Yang dimana kalau di luar negeri, PDB ini namanya GDP. Jadi biasanya untuk mengukur sebuah kesuksesan suatu negara atau pertumbuhan negara itu kita menghitung melalui pendekatan GDP. GDP kalau di kita itu disebutnya PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, menurut teori ataupun menurut para ahli ekonom, jika kita ingin menghitung ataupun menentukan sebuah peningkatan dari sebuah daerah dan negara, yang harus kita hitung itu adalah menggunakan pendekatan dari PDB itu sendiri. Nah, di PDB ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di awal pendekatan produksi. Jadi pendekatan produksi itu adalah sebuah pendekatan yang dimana kita menghitung dari berapa sih total produksi yang dihasilkan dari negara tersebut. Nah, cara menghitungnya gimana? Misalnya kita ingin menghitung atau membandingkan kinerja sebuah sektor antara sektor pertanian dan juga sektor infrastruktur. Nah, kita melihat di sektor infrastruktur, di situ kita menghitung nilai dari apa yang dihasilkan dari produksi di sektor infrastruktur tersebut. Misalnya dalam sektor infrastruktur itu kan selalu ada yang namanya siklus rantai pasok, siklus distribusi, yang dimana infrastruktur sebuah pabrik itu pasti memiliki distribusinya sendiri. Nah, di situ kita menghitung apa yang dinamakan dengan added value ataupun nilai tambah dari suatu barang ataupun suatu harga. Kita menghitung misalnya pabrik A menjual harga kopi mentah dengan harga 50.000. Nah, setelah dibeli oleh pabrik B, itu pabrik B yang dimana bidang usahanya adalah untuk mengolah kopi tersebut menjadi kopi bubuk. Dia membeli harga 50.000, lalu dia mengolah ataupun menggunakan jasa dia untuk menjadikan kopi tersebut sebagai kopi bubuk. Nah, ketika dia sudah beres produksinya lalu dia jual, dia mau menjual dengan harga 80.000 misalnya. Itu kan ada selisih harga antar dari 50.000 ke 80.000 sebesar 30.000. Ya, sebesar 30.000. Dan juga misalnya si kopi bubuk tersebut itu nanti dijual kembali di harga 80.000 ke orang yang pihak ketiga, yang dimana itu menjadi sebuah penjualan di pasar. Misalnya orang pemborong kopi misalnya, dia membeli 80.000 lalu menjual lagi 100.000. Lalu pada saat itu selisih harganya itu adalah 20.000. Dari 80.000 ke 100.000 selisih harganya adalah 20.000. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Jadi cara menghitungnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Misalnya harga belinya, jika kita melihat studi kasus tadi di pembuat kopi bubuk, itu studi kasusnya dia membeli 50.000, dia menjual 80.000. Jadi artinya 50 dikurang 50 sama dengan 30. Nah, itulah yang dinamakan dengan added value. Jadi kita bukan menambahkan harga yang belum dikurang. Kita bukan menjumlahkan semua harga jual, tetapi kita menjumlahkan semua added value dari setiap industri tersebut, setiap perusahaan, setiap industri. Nah, biasanya kita mendapati ini itu dengan cara melihat data yang ada di Badan Pusat Statistik ataupun data yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan yang ternama lah, yang tercantum di website misalnya. Nah, jadi kita untuk menghitung pendekatan produksi itu seperti itu. Itu biasanya digunakan ketika kita ingin mencari sebuah sektor yang paling berpengaruh signifikan di sebuah negara. Nah, adapun pendekatan lain yang kita dengar adalah pendekatan dari pendapatan.
Nah, bagaimana sih cara menghitung pendekatan pendapatan ini? Jadi pendekatan pendapatan ini sebelumnya itu adalah pendekatan yang dimana itu untuk menghitung dari pendapatan masing-masing orang. Pendapatan apa saja yang dihitung? Misalnya, jika kita analogikan dalam sebuah studi kasus, ada sebuah negara, di negara A misalnya. Negara A tersebut memiliki sebuah pabrik. Pabriknya itu namanya Sari Roti misalnya. Nah, di Sari Roti tersebut, pabrik tersebut menggaji karyawan, pabrik tersebut menggaji lawyer, pabrik tersebut menggaji seorang data analis, pabrik tersebut menggaji seorang CEO, pabrik tersebut membayarkan sebuah utangnya kepada bank, membayar sewa, membayar listrik, dan hal lain sebagainya. Nah, itu kan si penerima dari pembayaran pabrik tersebut itu mendapati sebuah pendapatan. Dari pendapatan tersebut itu kita jumlahkan semuanya. Lalu setelah kita jumlahkan semuanya, dari di seluruh negara tersebut kita ambil data yang dinamakan data depresiasi. Data depresiasi itu adalah data penyusutan dari sebuah produksi ataupun aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan selama aktivitas ekonomi itu bekerja. Misalnya di pabrik atau itu kan ada yang namanya mesin tersebut dalam 10 tahun itu diperkirakan bakal rusak. Dalam 5 tahun diperkirakan bakal rusak, berarti harga penyusutannya itu dalam 1 tahun itu ada 20 juta. Nah, 20 juta inilah ditambahkan akhirnya ke dalam hasil yang udah dijumlahkan tadi. Jadi setelah kita menjumlahkan seluruh pendapatan, lalu kita tambahkan pula hasil penyusutan atau depresiasi dari sebuah hasil penyusutan tersebut. Nah, setelah kita tambahkan, maka muncullah yang namanya nilai kotor gitu kan. Kalau kita tidak menambahkan dari nilai kotor tersebut, itu namanya bukan PDB tetapi PDN, produk domestik neto, yang dimana itu adalah pendapatan bersih belum kotor. Nah, sedangkan untuk menghitung cara kotornya agar menjadi domestik, agar menjadi bruto, itu dengan cara menambahkan apa yang dinamakan dengan penyusutan tadi gitu loh. Nah, setelah tersebut itu kan untuk pendekatan dengan cara pendapatan. Nah, ada pula dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran inilah yang biasanya ataupun pada umumnya itu digunakan oleh para investor, oleh para ekonom dan lain sebagainya untuk menghitung sebuah PDB ataupun GDP sebuah negara. Pendekatan akan pengeluaran inilah yang biasanya paling sering digunakan. Mungkin ada 3 pendekatan seperti tadi, tapi pendekatan ini yang paling sering untuk melihat, karena mungkin saya tidak tahu itu pendekatan yang paling akurat ataupun paling mumpuni lah untuk sekarang. Nah, di GDP ataupun PDB itu adalah sebuah untuk menghitung ataupun mengukur kinerja pertumbuhan dari sebuah ekonomi suatu negara. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah dengan cara konsumsi ditambah investasi ditambah dengan government, lalu ditambah juga ekspor dikurang impor. Nah, itu kita jumlahkan semuanya lalu jadilah hasilnya. Tapi sebelum itu kita kan harus tahu nih konsumsi. Apa sih konsumsi? Jadi untuk konsumsi itulah konsumsi sebuah ataupun pengeluaran dari sebuah individu ataupun berkeluarga. Misalnya individu ataupun keluarga itu mereka memiliki konsumsi atau pengeluaran konsumsi seperti membeli beras, membeli pulsa, membeli bensin dan lain sebagainya. Itu dihitung, gitu kan. Nah, lalu ditambahkan dengan investasi. Nah, tetapi perlu dimention, investasi di sini itu bukan dalam bentuk investasi finansial, tetapi dalam bentuk investasi fisik. Misalnya investasi di sini itu yang dimaksud adalah investasi yang dimana itu dibelikan langsung ataupun modalnya digunakan langsung untuk kinerja ekonomi secara nyata, bukan digunakan untuk compounding effect, tapi digunakan
yang hasilnya dimana itu dijadikan sebagai alat fisik ataupun alat yang bisa digunakan langsung. Misalnya investasi modal tersebut digunakan untuk membeli laptop di sebuah perusahaan kecil misalnya. Lalu investasi tersebut digunakan untuk membeli alat berat di perusahaan infrastruktur misalnya. Itu kan sebuah investasi langsung yang bisa digunakan langsung pula. Tidak perlu menunggu, gitu kan. Jadi intinya investasi ini investasi yang dimana itu untuk meningkatkan sebuah produktivitas, bukan hanya menunggu akan compounding effect. Nah, setelah investasi ada yang namanya dengan government. Jadi government ini itu adalah keseluruhan dari biaya pemerintahan. Nah, jika kita melihat sekarang di Indonesia di tahun 2026 itu governmentnya itu paling boros ataupun paling sering keluarnya itu adalah MBG, makanan bergizi. MBG makanan bergizi lah, lupa saya. Nah, MBG ini itu kan pengeluarannya itu paling besar gitu, nomor 1 di Indonesia. Nah, MBG inilah yang dihitung ataupun MBG inilah yang dihitung sebagai pengeluaran pemerintah, entah itu MBG, entah itu untuk militer, entah itu untuk pendidikan. Intinya yang berkaitan dengan pembelanjaan pemerintah ataupun pengeluaran pemerintah. Nah, setelah itu ditambah antara konsumsi masyarakat, antara investasi dan juga konsumsi pemerintah, itu ditambah semua. Lalu kita mengalihkan dulu nih, ekspor dikurang impor. Jadi nanti seberapa banyak sih ekspor yang dikeluarkan oleh Indonesia keluar gitu kan, lalu dikurang dengan seberapa banyak sih impor yang kita terima dari luar, itu dikurang nanti barang yang keluar dikurangi barang yang kita beli gitu kan. Nah, setelah jadi hasilnya baru kita tambahkan ke yang udah kita jumlahkan tadi. Nah, lalu jadilah nanti sebuah hasil dari perhitungan GDP melalui pendekatan pengeluaran seperti itu. Nah, tetapi dari penghitungan dari GDP ataupun PDB itu sendiri memiliki kekurangan, karena kita hanya melihat sebuah ekonomi naik ataupun ekonomi meningkat dari sebuah pertumbuhan nominal. Tetapi nyatanya kadang seringkali kita melihat orang-orang terjadinya ketimpangan, karena bisa saja GDP meningkat ataupun naik secara signifikan itu karena orang-orang yang memiliki harta berlebih atau tertentu itu mereka bisa meningkatkan GDP suatu negara, tetapi terkadang ketimpangannya cukup besar dan orang-orang dan mayoritas dari kebanyakan orang mungkin masih tidak sejahtera atau masih kekurangan lah seperti itu. Ataupun kadang walaupun GDP-nya besar kadang harga-harga pun naik gitu kan. Orang-orang yang kecil itu dipaksa untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kita tidak bisa melihat kesejahteraan bangsa atau negara itu dari GDP ataupun PDB saja, tetapi harus melalui sudut pandang langsung. Jadi PDB itu tidak menentukan sebuah kesejahteraan secara subjektif, tapi lebih ke kinerja ukuran ekonomi aja gitu kan. Seperti kita lah contohnya. Kita di Indonesia melihat pertumbuhan kita itu cukup besar, 5,61%. Tetapi nyatanya pertumbuhan besar tersebut dikeluarkan karena MBG, bukan oleh hal-hal yang produktif lain gitulah. Seharusnya MBG dipotong anggarannya tidak sebesar itu gitu kan, tetapi itu terlalu besar, sebesar 5%, yang menjadikan MBG sebagai pengeluaran terbesar di Indonesia, yang dimana government kita itu pengeluarannya itu 5% gitu kan. Nah, walaupun itu setelah ditambahkan menjadikan hasil yang cukup besar di angka 5%, tapi untuk keberlangsungan atau efek jangka panjangnya mungkin memiliki efek domino yang buruk gitu kan. Karena itu hanya memberikan makanan itu hanya untuk investasi sebentar saja, tidak bisa menjadi investasi dalam jangka panjang seperti pendidikan dan lain sebagainya.